Ada seorang, supaya saya tunjukkan kepada bapa ibu saking bahaya lidah itu kalau kita tidak menjaga ucapan kita. Ini cerita terjadi sama seorang jamaah haji, kakak adik, laki-laki sama adiknya perempuan. Yang laki-laki karena istrinya sedang hamil tidak sempat membawa istrinya naik haji. Akhirnya dia membawa adiknya yang perempuan. Begitu dia menjalankan ibadah haji, tawaf, Safa Marwah dan ibadah-ibadah yang lain, Arafah, Muzdalifah, sampai terakhir ke lembar jamarat. Kan lembar jamarat kan 3 hari, 11, 12, 13. Kata si laki-laki ini kepada adiknya yang perempuan, ayo kita segera lembarkan hanya 11 sama 12, artinya ta'jil, lebih cepat, supaya kita 12 bisa segera pulang. Soalnya saya rindu sama istri saya. Apa kata adiknya yang perempuan? Apa yang kamu rindukan sama dia? Pendek dan tidak cantik. Itu saja ucapannya. Si laki kakaknya pendiam, diam. Istrinya yang ada di negerinya melihat mimpi. Melihat mimpi sedang dia berhaji. Dibawakan mimpi itu kepada seorang ulama yang mentafsirkan mimpi. Disampaikan ceritanya begini-begini, kata ulama itu, padahal perempuan ini mencerita, saya tidak naik haji tapi kok bisa mimpi? Suami saya aja yang berangkat. Apa beliau mentafsirkan? Jubatannya sama suami kamu, siapa yang menemani waktu haji? Dia bilang yang temanin adalah adiknya yang perempuan. Kata beliau, ada sebuah kata yang telah diucapkan oleh adiknya yang perempuan mengakibatkan ibadah hajinya dihadiahkan untuk kamu. Itu tafsir mimpinya. Berarti kata, apa yang kamu rindukan dia pendek, kemudian tidak ada jantiknya, menghapus ibadah hajinya, diambil sama istrinya. Si laki itu laki-laki yang tidak sempat haji. Itu memberikan tanda bahaya. Dan saya sudah sampaikan, Allah sengaja menaruhkan lidahnya dalam mulut yang ada 2 pintu, 2 bibir dan gigi, biar tidak mudah keluar. Jadi kalau mau keluar lidahnya, angkat giginya, kemudian bibirnya, berarti proses kan? Tapi terlalu kita gampang, akhirnya kita tidak sadar. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaminkan ini, saya jamin dia masuk surga. Biarpun Quran ibadah, biarpun Quran salat malam apa yang lain, masih banyak kekurangan, tapi kata Rasul ini, kamu jamin ini, saya jamin kamu masuk surga. Sadaqa Rasulullah. Bapak Ibu yang saya sayangi, jaga lidahnya. Sayang salat malam kita, sayang puasa Senin Kamis kita, puasa Nabi Daud kita, duha yang setiap hari kita. Jangan terlalu gampang kita menghadiahkan amal yang kita sudah capek untuk kita lakukan dan kita mohon diterima, dan seenak-enak mudah gampang kita hadiahkan ke orang lain.
Jangan. Sayang sekali. Jadi saya mohon semua anda berfikir lebih bijaksana, lebih merasa malu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang sudah tidak punya harta lagi. Dia berbisnis, kemudian rugi dalam bisnisnya, habis, hancur. Kata Rasul, bukan. Kalau kita bahasa kita bangkrut, orang yang sudah jatuh dalam dunia bisnis, sudah habis hartanya, tidak bisa berdiri lagi. Tapi kata Rasul, bukan yang itu. Kalau kerugian harta, gampang bisa diurus soal harta. Tapi kerugian yang besar, al-muflis man indahu minal a'mali salihati kal jibal, memiliki amal salih sebesar gunung-gunung, tinggi, banyak, sebesar gunung-gunung. Datang hari kiamat, Allah tunjukkan amal salihnya. Dia bangga dan senang saking banyaknya dan saking tingginya. Walakin syatama hadha, tapi dia suka mencaci maki orang, gosip orang, fitnah orang, menzalimi orang. Allah menghapuskan semua amalannya dan di habis itu masuk neraka. Persis apa yang telah diceritakan oleh Rasul kepada Rasul SAW, seorang wanita tetangga masjid zaman Rasul. Ya Rasulullah, hadhihi imra'atun salihatun sawamatun qawwamah. Ini wanita salihah, berpuasa dan salat malam, tidak pernah berhenti. Tapi ya Rasulullah punya satu masalah, tetangganya tidak selamat dari ucapannya. Lidahnya terlalu kejam sama tetangganya. Kata Rasulullah, dia masuk neraka. Puasanya, qiyamul lailnya, sawamah, qawwamah. Dalam bahasa Arab, kalau berkata sawamah, banyak puasa. Qawwamah, banyak qiyamul lail. Bukan sebentar. Qawwamah, saking sering qiyamul lail, saking sering berpuasa, diberikan kata dalam bahasa Arab yang tertinggi, sawamah, qawwamah. Tapi punya masalah, kata Rasulullah, dia masuk neraka. Itulah saking penaruhnya kata negatif, dan di samping itu kata positifnya sangat berguna, bermanfaat. Islam itu seimbang. Ada bahaya, ada juga baik. Ada positif, ada juga negatif. Sebagaimana ada ancaman bagi orang yang mengucapkan kata-kata yang bisa membawa masuk neraka, ada juga kabar gembira bagi orang yang mengucapkan kata yang baik. Allah akan jadikan sedekah jariah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik itu sedekah.